Bab 1316. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Melihat bawahan Lu Chen kuat dalam pertempuran dan tidak dapat dibedakan dari pusat perhatian, para martir Patriark dan Patriark Changyu menyesal sampai mati di tempat. Anda, Lu Chen, memiliki begitu banyak tentara elit dan jenderal yang kuat, Anda dapat sepenuhnya melawan semua tubuh emas terhormat dari sekte jahat sendirian. Apakah Anda perlu menjebak kami berdua untuk bertarung? Mereka semua telah berperang melawan musuh, dan tidak mungkin untuk mundur, jadi mereka hanya bisa bertarung dengan penuh kesedihan, dan mereka telah bertanya kepada Hou Lu Chen puluhan ribu kali di dalam hati mereka. Bunuh, tempati celah gunung, dan menangkan pertempuran dengan cepat. Pada saat ini, Lu Chen tidak peduli dengan medan perang tubuh emas mereka yang terhormat, tetapi memimpin pasukan fanatik berkeliling, dan langsung menuju ke sejumlah besar musuh yang ditempatkan di celah gunung. Musuh-musuh itu adalah Yang Mulia Bumi atau Yang Mulia Qingtian, dengan kekuatan tempur yang kuat, jumlahnya ada puluhan ribu orang. Formasi naga 9 putaran diaktifkan, ambil posisi naga pertempuran, dan bentuk formasi serangan dan serangan. Mengikuti teriakan keras Yuli, para prajurit legiun pindah ke posisi mereka satu demi satu, membentuk formasi serangan yang mengesankan, dan mulai bertarung dengan musuh yang bergegas turun. Ledakan, ledakan, ledakan. Di celah gunung, terjadi serangkaian ledakan mengejutkan yang mengguncang dunia. Faksi jahat memiliki keunggulan dalam jumlah, dengan lebih dari 10.000 yang mulia, menekan legiun fanatik yang bergegas, mengepung di semua sisi, dan menyerang dari segala arah, mencoba membubarkan legiun fanatik, dan kemudian memusnahkan mereka satu persatu. Beralih ke formasi pertempuran, ambil posisi panlong, dan bentuk formasi serangan balik defensif. Yuli melihat tentara tidak dapat membubarkan posisi musuh, melainkan dikepung oleh musuh, maka ia segera memerintahkan pergantian formasi. Ini adalah pertama kalinya fanatik legion menghadapi musuh dengan level terhormat sejak ia memasuki peringkat terhormat. Yuli tidak berani meremehkan musuh, dan formasi serangan serta serangan tidak dapat memanfaatkannya, sehingga ia segera menggunakan pertahanan sebagai serangan untuk mencegah hilangnya anggota. Bagaimanapun, pada level yang mulia, perubahan kualitatif dalam kekuatan jelas tidak semudah untuk dilawan seperti di alam kesengsaraan surgawi. Selain itu, di antara puluhan ribu yang mulia sekte jahat, ada banyak yang mulia Qingtian yang kuat, yang berkuasa di dunia nyata, dan tidak dapat ditandingi oleh anggota legiun biasa. Pertahankan posisi panlong tidak berubah, buka formasi pertempuran naga gajah, dan gunakan pertempuran skala kecil untuk mencegah Yang Mulia Qingtian musuh menerobos formasi pertempuran. Melihat Yang Mulia Qingtian dari musuh memimpin penyerangan, Yuli takut barisan tentara tidak stabil, jadi dia memberi perintah seperti ini. Segera, anggota legiun dibentuk menjadi kelompok yang terdiri dari 3 dan 5 orang, bergabung untuk menampilkan formasi gajah naga, dan bekerja sama untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka, dan mengalahkan musuh Yang Mulia Qingtian yang masuk. Arai, arai dari besi hub, arai, arai dinding udara, arai, arai gletser, lingkaran dharma. Di antara legiun, terdengar teriakan nyaring, yang menyebar ke seluruh lapangan. Setelah itu, susunan pertahanan turun dari langit, menutupi seluruh legiun, menambahkan garis pertahanan ke formasi pertempuran seluruh legiun. Fat Dragon tidak ada di sini, Gao Hai ada di atas. Gao Hai tidak terlalu peduli lagi, dia memanggil lingkaran sihir satu demi satu seolah-olah dia tidak membutuhkan uang, memakan banyak batu roh. Bergaris biru sebagai imbalan untuk memperkuat pertahanan legiun. Bagaimanapun, Lu Chen memberinya cukup banyak batu roh berbutir biru, jadi dia tidak takut menyia-nyiakannya. Jimat, segala sesuatu di dunia. Aisan tidak ragu-ragu untuk menghabiskan energi aslinya, dan melepaskan lautan jimat untuk mengelilingi seluruh pasukan. Ini bukanlah jimat serangan, juga bukan jimat pertahanan, tapi jimat ilusi. Selama musuh menerobos formasi pertempuran legiun, mereka akan segera mengalami halusinasi, dan musuh dengan budidaya rendah akan jatuh ke dalam halusinasi dan tidak dapat menyebut diri mereka sendiri, dan pada akhirnya akan dipenggal oleh prajurit legiun. Yang Mulia Qingtian dengan basis kultivasi yang tinggi juga akan terganggu oleh halusinasi, yang mengakibatkan ketidakmampuan berkonsentrasi dan penurunan kekuatan tempur. Setelah Aisan menjadi Yang Mulia, pencapaian jimatnya juga meningkat, dan dia juga memiliki kekuatan yang cukup untuk melepaskan jimat ilusi kuat Hualuo Wanxiang. Jimat halusinasi yang digunakan di medan perang pasti tepat dan sangat kuat. Tapi Souhu,
sang master mekanisme, tidak mengucapkan sepatah kata pun, berlarian dalam formasi pertempuran, melepaskan mekanismenya sambil berlari. Setelah harimau ramping memasuki zone, pencapaian organnya juga meningkat pesat, dan organ yang dia ciptakan dilengkapi dengan energi sejatinya dan energi batu roh bergaris biru, yang sangat kuat. Penguasa bumi, yang secara fisik tidak tirani, akan dengan mudah meledak di tempat jika terkena mekanismenya. Selama pertempuran ini, lusinan bumi yang mulia sekte racun mati di bawah mekanismenya. Setelah Lu Chen, Slender Tiger menjadi musuh sekte racun kedua. Tidak mungkin, murid dari sekte racun relatif lemah secara fisik, dan tidak dapat menahan pukulan fatal dari mekanisme Souhu. Karena tidak adanya anggota kuat seperti Sangguan Jin dan Ruhua, tidak banyak master yang tersisa di Legiun. Souhu, Gao Hai, dan Aisan terutama fokus mendukung seluruh pasukan, dan pada dasarnya tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Akibatnya, tidak ada harimau di pegunungan, dan monyet adalah rajanya. Orang yang saat ini duduk di Legiun sebenarnya adalah saudara Pingtou Quansheng. Di antara kekuatan tempur inti Legiun, kekuatan penuhnya tidak berada pada peringkat tinggi, tetapi mengandalkan ototnya yang kuat, dia lebih dari cukup untuk menantang Yang Mulia King Tian biasa. Meskipun puluhan ribu bangsawan faksi jahat sangat banyak dan kuat, dan kekuatan tempur secara keseluruhan juga sangat kuat, setelah serangkaian serangan sengit, mereka masih tidak dapat menembus formasi pertahanan pasukan fanatik. Sebaliknya, ratusan pemuka sekte jahat tewas dalam formasi pertempuran pasukan fanatik dalam serangan panik tersebut. Tak satu pun dari anggota Legiun fanatik terbunuh, namun ratusan orang terluka, namun mereka dengan cepat disembuhkan oleh penyembuh lapangan dan mendapatkan kembali kekuatan tempur mereka. Pembangkit tenaga listrik dari berbagai sekte dan sekte di pinggiran tidak berpartisipasi dalam jalur gunung, tetapi mereka siap menyerang kapan saja. Menurut rencana, mereka akan bergegas maju setelah tirai beracun dibuka, dan bertarung sampai mati dengan orang-orang kuat dari sekte jahat. Awalnya, Xuantian Daozong memimpin sebagai garda depan, dan para tetua di tingkat terhormat, seperti Zheng Fang, akan bergabung dalam pertempuran. Namun, Lu Chen hanya membawa pasukannya sendiri ke pertempuran, dan menolak murid Xuantian lainnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, untuk mencegah mereka dirugikan oleh layar beracun. Bahkan dengan pil anti-narkoba, efek anti-narkobanya tidak 100%, Lu Chen tidak ingin orang lain terserang racun. Meskipun pil detoksifikasi yang khusus dibuat oleh martir pertama tidak buruk, menurut Lu Chen tidak dapat sepenuhnya menghilangkan racun dari layar racun, dan dia tidak akan diminta untuk keluar dan mendetoksifikasi orang satu persatu. Daripada merepotkan, dia lebih baik membawa legiunnya sendiri. Jauh lebih mudah baginya untuk mendetoksifikasi saudaranya. Tim Xuantian Daozong benar-benar kuat. Dengan 4.000 orang bertarung melawan 10.000 orang, mereka masih berada di atas angin. Ini benar-benar membuka mata. Itu pasukan Lu Chen, sangat kuat. Saat kami berada di alam rahasia Dunhuang, kami menggunakan ribuan orang untuk mengalahkan 100.000 orang kuat dari klan Warcraft dan Beast. Tapi sekarang ini pertarungan para bangsawan. Tingkat kekuatannya berbeda. Pertarungan mereka akan jauh lebih sulit, tapi sungguh luar biasa bisa mencapai rekor ini. Hei, kenapa kamu tidak bisa melihat Lu Chen di seluruh medan perang? Lu Chen adalah pemimpin legiun itu. Dia lebih kuat dan memiliki kekuatan untuk membunuh penguasa bumi. Dia harus duduk di legiun saat ini dan melawan musuh yang kuat. Tapi apa masalahnya jika dia menghilang? Petik 2. Dia tidak akan melihat ada banyak musuh, jadi dia akan membiarkan anak buahnya bertarung dan bersembunyi. Orang-orang di luar tidak dapat melihat Lu Chen, dan mereka menebak-nebak keberadaan Lu Chen. Saat ini, Lu Chen benar-benar tidak berada di legiun fanatik. Dia memimpin legiun untuk bergegas, tetapi hanya membiarkan legiun tersebut melawan 10.000 pemuka sekte jahat, tetapi dia sendiri tidak berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Dia memimpin Ming Yue dan Waner untuk memulai Yu Guangbu, sementara musuh bergegas turun untuk bertarung. Dia menemukan celah dan bergegas keluar, langsung ke perut celah gunung. Adapun apakah legiun dapat mengalahkan 10.000 penguasa sekte jahat? Dia tidak khawatir, meskipun wilayah seluruh legiun tidak memiliki kelebihan, ia memiliki banyak keunggulan dalam aspek lainnya. Selain dukungan yang kuat, pertahanan setiap anggota sangat kuat, dan terdapat 1.000 penyembuh lapangan yang mampu bertempur untuk perawatan. Meski mereka tidak bisa melawan, perlindungan diri tetap tidak masalah.
Alasan mengapa dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran di celah gunung adalah karena itu adalah pertempuran di tingkat yang mulia, dan sulit untuk melawan begitu banyak yang mulia dari sekte jahat dengan hanya 4.000 anggota pasukan fanatik. Oleh karena itu, dia ingin segera bergegas, menemukan mekanisme layar beracun, dan melepaskan layar beracun di celah gunung, sehingga pembangkit tenaga listrik dari semua sekte akan terbebas dari pengaruh layar beracun, dan mereka dapat memasuki dunia gunung beracun yang aneh dengan lancar. Awalnya, dia hanya ingin membawa Wanner ke sisinya dan membiarkan Ming Yue berpartisipasi dalam pertempuran yang mulia tubuh emas. Tapi Ming Yue ingin mengikutinya, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Bagaimanapun, di medan perang tubuh emas yang mulia, meskipun dia tidak bisa unggul, dia masih bisa bertahan untuk saat ini. Di dalam perut celah gunung terdapat dinding besi hitam yang menjulang tinggi, di atasnya disusun panah-panah energi. Ini adalah panah energi khusus yang dipelajari dari ras monster, untuk mencegah orang kuat terbang di atasnya. Seluruh gunung racun aneh ditutupi lapisan tirai beracun sangat beracun, tidak takut orang kuat jatuh dari ketinggian. Hanya di celah gunung, di mana lapisan racunnya relatif lemah, panah energi perlu dikerahkan untuk mempertahankan ketinggian. Namun, 10.000 yang mulia dari faksi jahat mengambil inisiatif untuk bertarung dan meninggalkan garis pertahanan tembok besi hitam. Sekarang, pertahanan tembok besi hitam raksasa itu kosong, dan hanya ada ratusan pemuka sekte jahat yang menjaganya, yang memberi Lu Chen peluang. Besar, Wei Hao, berhenti, atau kamu akan menembakkan anak panah. Di dinding besi hitam, para penjaga dari golongan jahat berteriak. Sial, sulit untuk sampai ke sini, kalian para pengecut menembakkan panah, kalian punya nyali untuk keluar dan bertarung denganku. Mengenakan topi jerami, Lu Chen datang sendirian, berlari ke bawah tembok besar, menunjuk ke penjaga di atas dan berteriak. Orang ini, baru setengah melangkah ke alam dewa, apakah dia sakit? Alamnya sangat rendah, kamu berani meneriaki kami. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian ditulis. Tidak, bagaimana dia bisa mencapai level serendah itu dari medan perang yang mulia. Masuk akal, akibat dari pertempuran Tuan kita begitu kuat sehingga tidak dapat ditanggung oleh alam pemurnian dewa setengah langkah. Begitu gelombang kejut tiba, dia akan terkejut sampai mati. Tidak peduli apa yang dia lakukan, kirim seseorang untuk menghancurkannya, bahkan menghemat panah energi. Benar, panah energi dibuat dengan memakan banyak batu roh, dan tidak boleh disia-siakan untuk prajurit rendahan. Di tembok besar, ada banyak penjaga yang mengejek Lu Chen dengan berbagai cara. Mengingat wilayah Lu Chen terlalu rendah, kewaspadaan para penjaga menghilang, dan bahkan panah energi pun terselamatkan, dan seorang penjaga diturunkan untuk membunuh Lu Chen. Penjaga itu adalah penguasa bumi, dia tidak memperhatikan Lu Chen, yang setengah langkah menuju kondisi pemurnian para dewa, dan terbang turun dari tembok besar, dan menamparkan Lu Chen dengan telapak tangannya dengan santai. Penjaga itu yakin, tidak, itu karena semua penjaga yakin bahwa tamparan itu pasti akan mengubah Lu Chen menjadi sepotong daging. Tidak, tidak ada sampah yang tersisa. 5 naga bertarung, antara langit dan bumi, 5 nyanyian naga bergema, mengguncang segala arah. 5 urat naga dengan warna berbeda muncul satu demi satu, sinar cahaya merah, kuning, biru, hijau dan hitam bersinar di sekitar Lu Chen. Pada saat ini, di mata Lu Chen, 5 totem naga tiba-tiba muncul. Pada saat itu, momentum dan kekuatan Lu Chen melonjak, seolah-olah Dewa Naga telah lahir, memandang rendah dunia. Tangan Tian-Tian, Lu Chen tidak menggunakan pedangnya, tetapi tangan dan cakarnya langsung bertemu dengan telapak tangan penjaga. Klik, cakar tersebut menangkap telapak tangan, dan langsung meremukkan telapak tangan, namun tidak meremukkan telapak tangan. Hati-hati, anak ini menyembunyikan rahasianya, dan dia sebenarnya memiliki kekuatan yang mulia, jauh di atasku. Penjaga itu menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan cepat berseru, saudara-saudara, lepaskan panah energi dengan cepat, dan jangan biarkan dia menyerang dinding besi hitam. Terlambat, Lu Chen mencibir, meraih pergelangan tangan penjaga itu, dan membawanya langsung ke tembok raksasa. Jika kamu berani menembakkan anak panah, dia adalah perisai dagingku yang melindungi panah. Kamu bisa mengetahuinya. Lu Chen menempatkan penjaga yang tidak bisa bergerak di depannya, membuat penjaga di atasnya waspada, tetapi pada akhirnya dia tidak menembakkan panah energi. Dia hanya satu orang, kita ada ratusan,
apakah kita akan takut padanya? Itu benar, tidak peduli seberapa kuat dia masih setengah langkah dalam memurnikan para dewa. Ayo kita naik bersama dan selamatkan rakyat kita dalam sekejap. Lagi pula, kita bisa memotong anak ini menjadi saus daging dalam sekejap. Ratusan penjaga merasa yakin dengan Lu Chen, sehingga mereka bahkan memberi ruang bagi Lu Chen untuk memanjat. Kalau begitu terima kasih banyak. Lu Chen tertawa keras, naik ke dinding, meningkatkan kekuatannya, dan langsung menghancurkan penjaga di tangannya menjadi beberapa bagian. Jika kamu berani membunuh rakyat kami, pergilah ke neraka. Orang yang sombong, berani memanjat tembok sendirian, kamu siap mati tanpa tempat untuk mati. Bunuh dia dan balas dendam rakyat kita. Ratusan penjaga sangat marah sehingga mereka semua bergegas menuju Lu Chen dengan telapak tangan atau tinju. Kalian semua turun dan temani dia. Lu Chen masih tertawa, tapi gerakannya tidak lambat sama sekali. Langkah-langkah berjalan ringan di bawah kakinya terbuka, dan kecepatannya secepat kilat. Dia menghindari semua serangan dan berlari di antara para penjaga. Saat dia berlari, tangan Lu Chen yang menghancurkan langit sering meraihnya. Setiap kali dia meraihnya, dia tidak akan pernah gagal. Jika dia menangkapnya, dia akan mati, dan tubuhnya akan meledak. Hanya saja, dengan satu musuh melawan 100, Lu Chen tidak punya banyak waktu luang untuk memusnahkan jiwa yang melarikan diri. Anak ini sangat kuat, hindari cengkeramannya, jangan sampai tertangkap olehnya. Seru seorang penjaga, cengkeramannya terlalu kuat, dia mengunciku, aku tidak bisa menghindarinya. Penjaga lain berteriak putus asa, tetapi begitu dia selesai berbicara, Lu Chen sudah menangkap dagingnya dan meledak, berubah menjadi awan darah. Apakah ini masih alam pemurnian dewa setengah langkah? Ini jelas merupakan kekuatan tempur dari Yang Mulia Tubuh Emas. Saya tidak bisa mengalahkannya, apa yang harus saya lakukan? Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu harus mengalahkannya. Bahkan jika kamu menggunakan nyawamu untuk menebusnya, kamu harus menekan anak itu sampai mati di sini. Ya, garis pertahanan ini tidak boleh hilang, jika tidak, sekte racun akan berada dalam bahaya. Para penjaga itu takut pada Lu Chen, tetapi mereka tidak berani melarikan diri, jadi mereka harus gigit jari dan bertarung dengan Lu Chen. Dalam sekejap mata, Lu Chen menangkap dan membunuh lebih dari 10 orang, hanya menyisakan lebih dari 60 penjaga yang masih hidup. Para penjaga itu juga putus asa. Jika mereka terus bertarung seperti ini, dan ketika para penjaga takut dibunuh, seseorang memanjat tembok raksasa itu lagi. Memanjat tembok besar ada dua keindahan yang tiada taraf, yang satu seindah bulan yang cerah, dan yang lainnya indah dan surgawi. Mereka tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki basis budidaya yang tinggi. Yang satu akan menjadi tubuh emas, dan yang lainnya layak menjadi Yang Mulia Qingtian. Benar, mereka adalah Ming Yue dan Xiao Wan. Untuk mengelabui para penjaga agar keluar, Lu Chen sengaja meminta mereka bersembunyi dan tidak muncul. Mereka tidak muncul sampai Lu Chen membunuh tembok besar itu, dan memanjat tembok besar itu untuk membantu Lu Chen. Tidak ada Yang Mulia penjaga emas di sini, dan semua Yang Mulia emas yang duduk di sini telah pergi berperang. Saat ini, hanya beberapa Yang Mulia Qingtian yang tersisa di dinding besi hitam ini, dan sisanya adalah Yang Mulia Bumi. Lu Chen, serahkan ini padaku dan Xiao Wan, angkat layar racunnya. Ming Yue membuka ruang kendali binatang dan melepaskan binatang perang unicorn untuk membantunya dalam pertempuran yang akan datang. Unicorn api, unicorn air, unicorn jiwa, unicorn batu, dan unicorn guntur keluar sekaligus, dan paksaan dari dewa menyebar sejauh ratusan mil, menyebabkan semua penjaga dari faksi jahat mengubah wajah mereka. Tuan binatang dari Yang Mulia Qingtian akan sangat kuat. Hati-hati dengan binatang perang unicornnya. Master binatang lain biasanya hanya memiliki satu binatang perang, tapi mengapa dia memiliki begitu banyak binatang perang unicorn? Bagaimana caramu bertarung? Kekuatan tempur sang Beastmaster sendiri umumnya tidak kuat. Selama monster unicorn itu dikalahkan, sang Beastmaster tidak akan menjadi lawan kita. Mengetahui dari para penjaga jahat bahwa master binatang itu sulit untuk dihadapi, mereka semua memiliki wajah serius, dan harus mengalihkan perhatian mereka dan menaruh setengah energi mereka pada Ming Yue. Beastmaster dibantu oleh monster perang, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Semakin banyak binatang yang ada, semakin kuat pula master binatang itu. Hal ini terkait dengan kendali master binatang terhadap binatang,
tidak semua master binatang dapat mengendalikan lebih dari satu binatang. Umumnya, seorang Beastmaster memiliki kendali terbatas dan hanya dapat mengendalikan satu beast. Dan master binatang betina di depannya adalah 5 binatang perang unicorn segera setelah dia bergerak, yang telah membuat semua penjaga gemetar ketakutan. Oleh karena itu, para penjaga dari faksi jahat memutuskan untuk memanfaatkan angka tersebut untuk membunuh monster perang unicorn tersebut terlebih dahulu, dan kemudian membunuh master monster tersebut. Namun, cita-citanya montok, kenyataannya kurus, dan ide para penjaga ini pasti gagal. Kekuatan tempur master binatang betina ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kirin berkelahi. Mengikuti seruan pelan Ming Yue, 6 unicorn keluar dari tubuh satu demi satu, memancarkan sinar cahaya, mengelilingi tubuh. Dalam sekejap mata, lapisan armor unicorn sebening kristal muncul, menutupi semua armor di tubuh Ming Yue. Pada saat ini, aura Ming Yue melonjak, kekuatannya meningkat, dan pertahanannya melonjak. Seperti Dewi Unicorn, dia memandang rendah dunia. Saat berikutnya, Ming Yue memiliki pedang tingkat raja tambahan di tangannya, mencoba untuk menebang tembok besar, yang membuat semua penjaga dari faksi jahat merasa kedinginan. Waner, tinggi dewa dan bantu Ming Yue. Setelah Lu Chen memberi perintah, dia terbang ke bawah tembok besar, menerobos titik pertahanan sekte racun, dan mencari mekanisme layar racun. Sedangkan untuk Ming Yue dan Waner, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Jumlah penjaga ini sudah tidak banyak lagi, dan tidak satu pun dari mereka yang merupakan yang mulia emas, yang tidak cukup untuk dilawan oleh 2 wanita cantik. Biarpun ada yang mulia emas di sini, terus kenapa? Waner mungkin tidak bisa mengatasinya, tapi kekuatan bertarung Ming Yue sangat kuat, Ming Yue bisa membersihkannya. Dan para penjaga itu menghela nafas lega. Meskipun mereka ingin tinggal di sini sampai mati, mereka tetap berharap Lu Chen, yang sangat kuat dalam pertempuran, akan pergi. Jika Lu Chen dan Ming Yue bergandengan tangan, mereka tidak akan memiliki peluang sama sekali, dan mereka semua pasti akan binasa. Sekarang, hanya ada satu master binatang betina yang tersisa, dan seorang gadis yang tidak mencolok, dan mereka bertarung dengan lebih mudah. Aku akan membersihkan gadis itu, kalian bunuh master binatang betina itu secepat mungkin, lalu bertarung dengan anak itu. Seorang penjaga yang mulia King Tian mengajukan diri dan langsung menamparkan Waner. Dia bisa melihat bahwa aura Waner tidak stabil, dia adalah yang mulia King Tian senior, dengan kekuatan tempur terbatas, jadi dia lebih mudah untuk ditindas. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa gadis muda ini, yang layak untuk maju menjadi yang mulia King Tian, sebenarnya memiliki keterampilan tempur tingkat menengah tingkat surgawi, hampir. Gadis itu tiba-tiba menopang penglihatannya, dan sebatang pohon spiritual besar muncul di belakangnya, mengguncang kehampaan. Tangan Tian-Tian, gadis itu menamparkan dengan telapak tangannya, yang meruntuhkan lapisan ruang, menghancurkan kehampaan, dan langsung menamparkan telapak tangan penjaga itu. Ledakan, kedua telapak tangan bertabrakan, dan terdengar suara keras. Telapak tangan gadis itu meruntuhkan telapak tangan penjaga dan membuat penjaga itu terbang ribuan kaki jauhnya. Kekuatan tempur gadis itu tidak lemah, pergi dan serang dia dengan beberapa orang. Lagi, penjaga yang terlempar ke udara memuntahkan darah dan berteriak, hari ini hari apa? Kenapa gelap sekali? Tak satu pun dari orang-orang yang datang mudah dikalahkan. Sister Xiaowan, datanglah padaku, kita bersaudara akan bergandengan tangan untuk memusnahkan mereka. Kata Ming Yue, saudari putri, kenapa kamu tidak membiarkan Xiao Yu keluar? Xiaowan mengambil langkah maju, membuka langkah cahaya kekaisaran, dan langsung berpindah dari antara penjaga faksi jahat ke sisi Ming Yue. Xiao Yu masih tidur, jadi aku tidak akan meneleponnya, agar tidak mengganggu pertumbuhannya. Ming Yue berkata begitu, ayo pergi bersama dan bunuh 2 gadis bau ini. Seorang penjaga yang mulia King Tian meraung, dan memimpin semua penjaga untuk mengepung Ming Yue dan Waner, dengan agresif, seolah-olah mereka tidak akan berhenti sampai Ming Yue dan Waner terbunuh. Bulan rusak, Ming Yue mengayunkan pedang panjangnya dan menggunakan keterampilan tempur penghancur bulan, mengunci yang mulia King Tian yang mengaum, dan menebasnya dengan satu pukulan. Kunci aku, penjaga yang mulia King Tian menjadi pucat karena ketakutan, dia buru-buru mengangkat pisaunya untuk memblokir, dan mencoba yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri. Ledakan, ujung pedang ditebas, memotong penjaga yang mulia King Tian menjadi 2 bagian, termasuk manusia dan pisaunya. Saudaraku, hati-hati, master binatang betina ini sangat kuat.
Roh primordial melarikan diri dan terbang langsung ke langit. Selama penerbangan, ia tak lupa mengingatkan kaki tangannya. Sayangnya, sebelum dia selesai berbicara, dia terkena kekuatan telapak tangan dan langsung musnah. Kekuatan telapak tangan yang melenyapkan Yuan Shen justru merupakan serangan Waner. Tangan pembalik langit Waner adalah versi modifikasi dari tangan pembalik langit Lu Chen. Ini adalah keterampilan tempur tingkat surga tingkat menengah yang lengkap, dan telapak tangan yang dihasilkannya sangat kuat. Jarak pelarian roh primordial tidak cukup dekat, cukup bagi Waner untuk melenyapkan roh primordial dengan telapak tangan dari udara. Melihat kekuatan bertarung Ming Yue dan Waner, semua penjaga dari faksi jahat menjadi pucat karena ketakutan. Namun mereka tidak berani melarikan diri tanpa izin, sehingga mereka harus mengertakkan gigi dan maju mati-matian, mencoba mendapatkan lebih banyak peluang dengan mengandalkan orang. 5 kilin, serang. Dengan perintah Ming Yue, 5 binatang perang unicorn meraung dan keluar satu demi satu, menyerang musuh yang datang. Unicorn dari 5 binatang semi-ilahi tidak lemah dalam kekuatan tempur, dan masing-masing memiliki kekuatan supernatural. Tiba-tiba, mereka mengejutkan musuh. Api unicorn memuntahkan api binatang, yang membuat musuh melolong dan melolong. Unicorn air menimbulkan banjir, membanjiri pandangan musuh. Si kilin mengamuk, menghancurkan musuh hingga berkeping-keping. Lei kilin menghembuskan guntur. Soul unicorn, menyerang jiwa, membuat musuh tidak sadarkan diri. Dan Ming Yue dan Waner mengambil kesempatan itu untuk membunuh semua musuh. Lu Chen mencari ke seluruh bagian dalam tembok besar itu, tetapi tidak dapat menemukan apa yang disebut mekanisme penyaring racun. Untuk sesaat, Lu Chen curiga bahwa mekanisme untuk menghilangkan tirai racun tidak ada di celah gunung, tapi di tempat lain. Namun, setelah bertahun-tahun penyelidikan terhadap sekte racun oleh 3 sekte besar, informasi yang mereka temukan sangat dapat diandalkan, dan tidak boleh ada kesalahan. Jika agen tersebut berada di area pertahanan celah gunung, maka agen tersebut tersembunyi dengan baik, jika tidak, Lu Chen tidak akan menemukannya. Meskipun Lu Chen bukan ahli mekanisme, dia juga telah diajari oleh Shou Hu, dan dia masih mampu mengidentifikasi mekanismenya dengan baik. Ming Yue, jangan bunuh mereka semua, biarkan mereka tetap hidup. Lu Chen memikirkan sesuatu, dan dengan cepat melompati tembok besar. Sayangnya ini terlambat satu langkah, penjaga terakhir telah ditebas oleh pedang Ming Yue, dan tubuhnya meledak. Yuan Shen yang menjaga terbang ke udara, tapi dikunci oleh telapak tangan Waner. Waner, tutup tanganmu. Lu Chen tidak terlalu mempedulikannya lagi, dia melompat, menamparkan Waner di udara dengan kekuatan telapak tangan, dan memukul kekuatan telapak tangan yang menamparkan Waner ke udara. Ledakan, kedua telapak tangan saling bertabrakan, menimbulkan suara keras, mengguncang seluruh lapangan. Kekuatan telapak tangan Waner hancur, dan roh primordialnya tidak musnah, tapi dia sudah gemetar di udara karena ketakutan. Turun, Lu Chen sudah terbang ke tempatnya, mengulurkan tangan besarnya, meraih roh primordial, dan dengan cepat mendarat di tembok besar. Pahlawan, kasihanilah, roh primordial memohon, ajak aku mencari tahu mekanisme layar racun. Setelah layar racun diangkat, aku akan memberimu kesempatan untuk membentuk kembali tubuhmu. Lu Chen memandang tahanan Yuan Shen di tangannya, dan berkata dengan dingin, jika tidak, kamu akan menghilang dalam asap, dan kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Agensi itu ada di dalam tembok raksasa, tersembunyi di lantai mezanin. Agar mendapat kesempatan untuk terlahir kembali, Yuan Shen tidak segan-segan mengkhianati sekte racun. Memimpin, Lu Chen berpegangan pada roh primordial, terbang langsung ke bawah tembok besar, dan memasuki koridor berlubang di dalam tembok besar. Orang baik, lurus ke kanan, dan kamu akan sampai di akhir. Roh primordial dengan tergesa-gesa menunjukkan jalannya. Di dalam tembok besar itu, sebuah koridor panjang dilubangi, yang panjangnya lebih dari 10 mil. Namun bagi Lu Chen, jarak lebih dari 10 mil hanyalah satu langkah. Namun menurut bimbingan roh primordial itu, Lu Chen menemukan batu bata besi gelap di lantai paling bawah dan mendorongnya dengan kuat. Batu bata besi hitam didorong ke dinding, dan dinding itu segera berubah. Ternyata itu adalah pintu tersembunyi, yang tiba-tiba terbuka saat ini. Gemuruh. Ada suara dorongan keras dari pintu dinding, dan pintu itu perlahan terbuka, memperlihatkan mekanisme yang ditempatkan di dalamnya. Pintu tembok ini belum dibuka selama bertahun-tahun, dan tabir racun gunung racun aneh belum ditutup selama bertahun-tahun.
kata roh primordial dengan emosi. Bagaimana cara menggunakan organ tersebut untuk menghilangkan lapisan racun? Lu Chen bertanya. Tarik ke bawah, dan layar racun akan hilang. Kata roh primordial. Mendengar ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lu Chen mengulurkan tangannya untuk menarik organ itu, dan segera tirai beracun di sekelilingnya menghilang dengan cepat. Tanpa perlindungan layar racun, sekte racun akan hancur. Lu Chen tertawa, dan menghancurkan seluruh mekanisme menjadi bubuk dengan satu telapak tangan, mekanismenya hancur, dan layar beracun tidak akan pernah muncul lagi. Itu benar, tapi kawan, lembaga ini hanya mengontrol layar racun di celah gunung. Jika sekte baikmu ingin menghancurkan sekte racun, kamu harus menghapus layar racun di seluruh gunung Kipo. Agar Lu Chen melepaskannya, Na Yuanshan sebenarnya sangat memohon pada Shen, dan mengambil inisiatif untuk mengungkap rahasia sekte racun. Apakah organ ini hanya mengendalikan sebagian dari layar racun? Lu Chen terkejut. Setelah berusaha keras, dia masih belum bisa sepenuhnya menghilangkan semua tirai beracun itu. Ini jelas merupakan hambatan bagi penindasan sekte beracun. Gunung racun aneh sangat besar, dan jalur gunung masih agak jauh dari sekte racun. Jika semua orang dari sekte menerobos masuk, mereka akan selalu berada dalam jangkauan layar racun. Pasti akan membutuhkan banyak waktu untuk memusnahkan sekte beracun, dan semakin banyak racun yang akan menyerang tubuh. Saat itu, racunnya akan muncul secara bertahap. Berapa banyak murid dari setiap sekte yang dapat bertahan? Pil detoksifikasi khusus yang dibuat oleh martir pertama hanya bisa efektif bila digunakan di luar jangkauan layar beracun. Jika Anda sudah lama berada dalam layar racun dan diserang racun, meskipun Anda terus meminum pil detoksifikasi, tidak akan ada efeknya. Kecuali, ada Lu Chen yang telah melakukan detoksifikasi dengan pembuluh darah naga beracun, tapi itu tidak mungkin. Vena naga racun tidak maha kuasa, dan tidak mungkin melakukan detoksifikasi dengan terlalu banyak orang. Mekanisme hebat yang benar-benar dapat melepaskan seluruh gunung kidus sebenarnya ada di sekte racun, bukan di celah gunung. Roh primordial berkata demikian. Jadi, di mana letak organ utama di sekte racun? Studi tentang Master Sekte Racun. Master Sekte dari Sekte Racun. Lu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit tinggi di kejauhan, di mana awan tebal, dan terdengar suara keras dari waktu ke waktu. Master dari Sekte Racun telah keluar untuk bertarung, dan dia tidak berada di Sekte Racun. Ini tentu saja merupakan kesempatan bagus untuk terlibat dalam Sekte Racun. Kamu tahu banyak tentang mekanisme layar racun, apakah kamu murid dari Sekte Racun? Lu Chen bertanya. Ya, saya adalah murid dari Sekte Racun. Sayang sekali saya masuk sekte yang salah dan tersesat. Sekarang saya sangat menyesalinya. Roh primordial bertobat, jika saya memiliki kesempatan untuk membentuk kembali tubuh saya akan hidup dalam pengasingan di masa depan dan tidak akan lagi berlatih seni bela diri. Kamu bawa aku ke sekte racun, dan ketika aku menemukan organ besar itu, aku jamin kamu punya kesempatan untuk membentuk kembali tubuhmu. Lu Chen berkata begitu. Saya bersedia untuk memimpin, kata roh primordial. Juga, tirai racun di celah gunung telah dibuka, seberapa jauh jangkauannya? Lu Chen bertanya. Dalam 1 juta mil, tidak ada tabir racun. Yuanshan berpikir sejenak, dan kemudian berkata, tetapi 1 juta mil jauhnya, adalah garis pertahanan kedua dari sekte racun, dan ada ruang lingkup lapisan kedua dari layar racun. Setelah mendengar ini, Lu Chen membuat keributan, mengeluarkan botol hitam, memasukkan roh primordial ke dalamnya, menutup tutupnya, dan memasukkannya ke dalam Chaos Orb. Botol hitam itu terbuat dari batu Heihao, yang bisa menutup semua persepsi. Roh primordial tidak bisa melarikan diri ke dalam, dan dia tidak bisa melihat dunia di luar botol, apalagi di mana dia berada. Lu Chen keluar dan memerintahkan Ming Yue dan Waner untuk kembali ke medan perang untuk memusnahkan para Yang Mulia Emas dari Sekte Jahat. Adapun Yang Mulia Bumi dan Yang Mulia Qingtian dari faksi jahat, meskipun jumlahnya puluhan ribu, mereka tidak termasuk dalam pertimbangan Lu Chen. Tentara fanatik semuanya terhormat, dan kekuatan tempur secara keseluruhan kuat, dan mereka tidak akan pernah dikalahkan oleh gerombolan faksi jahat. Terlebih lagi, sekarang setelah tirai beracun Yamaguchi dibuka, para pemuka semua sekte dan sekte juga harus mengambil tindakan. Ada banyak sekte yang layak di hutan belantara timur, dan setiap sekte telah melakukan upaya besar dalam operasi ini. Ada beberapa yang mulia yang dikirim ke sini. Totalnya ada puluhan ribu,
yang merupakan jumlah pemuka sekte jahat yang ditempatkan di celah gunung, waktu. Orang-orang dari golongan jahat hanya berani menjadi sombong karena perlindungan tirai beracun. Sekarang setelah layar beracun telah menghilang, puluhan ribu yang mulia yang saleh bergegas maju, dan dengan pasukan fanatik yang mulai berkembang. Di tengah, yang mulia yang jahat itu benar-benar melarikan diri dalam kekalahan dan menderita kerugian besar. Mengingat kekuatan tempur legiun fanatik dan kekuatan para yang mulia dari setiap sekte, Lu Chen tidak perlu mengkhawatirkan legiun fanatik sama sekali, dan hanya fokus pada medan perang yang mulia emas. Tubuh emas terhormat adalah kekuatan tempur tertinggi pasukan darat, dan itu adalah pusat gravitasi seluruh medan perang. Begitu yang mulia tubuh emas kalah dalam pertempuran, tidak peduli berapa banyak kemenangan yang diraih yang mulia lainnya, kemenangan itu akan sangat berkurang. Kami akan kembali ke medan perang di sana, bagaimana denganmu? Melihat Lu Chen tidak berniat meninggalkan tembok besi hitam raksasa itu, Ming Yue bertanya. Ada sesuatu yang melawan kita di sini yang perlu aku ganggu. Kata Lu Chen. Apa? Ming Yue bingung. Saat anggota faksi jahat dikalahkan, mereka akan segera kembali ke sisi ini untuk menjadi garnison. Lu Chen menoleh dan melihat. Di tembok besar, terdapat kereta panah besar. Kereta panah khusus itu dapat menembakkan panah energi. Hal-hal ini dapat mengancam yang mulia. Saya tidak akan menghancurkannya. Ayo, jika lebih banyak orang ingin menerobos tembok raksasa besi hitam, mereka harus kehilangan banyak. Kalau begitu Xiao Wan dan aku akan membantumu menghancurkannya bersama-sama, itu akan menghemat banyak waktu. Ming Yue berkata, pada saat itu, kita akan kembali bersama dan memusnahkan para yang mulia yang jahat itu. Sudah cukup jika kamu ada di sana, aku tidak perlu kembali. Jika kamu tidak kembali, aku juga tidak akan kembali. Ming Yue memandang Lu Chen dengan kasih sayang yang mendalam di matanya, mengungkapkan cinta yang tak ada habisnya. Setelah beberapa saat, dia akan pergi ke istana binatang spiritual Zhongzhou untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Chen. Selama periode waktu ini, selama dia tidak berlatih, dia ingin bersama Lu Chen, dan dia tidak ingin dipisahkan sejenak. Terutama saat menghadapi musuh, dia berharap bisa bertarung berdampingan dengan Lu Chen, menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat kepada Lu Chen, dan memberikan bantuan yang lebih besar kepada Lu Chen. Tuan muda, saya juga ingin mengikuti Anda membutuhkan saya. Wanner juga mengatakan hal yang sama. Tapi aku ingin kalian berdua kembali dan segera menyelesaikan pertempuran yang mulia tubuh emas. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, sebelumnya, tirai racun belum terselesaikan, dan waktunya belum tiba, jadi aku setuju untuk membiarkanmu mengikutiku. Sekarang setelah layar beracun hilang, semua sekte dan sekte harus menerobos, dan tubuh emas para pemuja sekte jahat harus segera ditangani. Sebenarnya, aku tahu bahwa 15 yang mulia emas dari golongan jahat tidak mudah untuk dilawan. Kemampuan martir berdaulat dan master sekte Chang Yu biasa-biasa saja, bahkan lebih buruk daripada master sekte saya. Di antara para yang mulia emas, kekuatan tempur mereka tidak luar biasa, dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Kualifikasi 10 pelayan cukup tinggi, tetapi mereka baru saja memulihkan tubuh emas mereka, dan kondisi mereka belum kembali ke puncak. Kekuatan tempur mereka agak lemah, dan sulit untuk mengalahkan lawan mereka. Belum lagi sangguan jin dan yang lainnya, terobosannya terlalu cepat, tidak ada waktu untuk menyelesaikannya, dan kekuatan tempurnya tidak stabil. Di sisiku, bahkan jika kamu Ming Yue memiliki kekuatan tempur terkuat, kamu memiliki kekuatan untuk membunuh yang mulia tubuh emas. Selama kamu membunuhnya 1 atau 2 yang mulia tubuh emas, faksi jahat akan runtuh. Wanner, kamu bisa pergi juga, dan bantu Ming Yue menyelesaikan pertempuran di sana lebih cepat. Mendengar apa yang dikatakan Lu Chen, Ming Yue dan Wanner hanya bisa mengangguk setuju. Namun, Ming Yue masih memiliki pertanyaan di benaknya, apakah Anda tetap berada di sisi tembok raksasa untuk mencegah kembalinya yang mulia sekte jahat? Tidak, saya ingin selangkah lebih maju dari Anda, masuk ke sekte racun, dan menghilangkan sepenuhnya tirai racun di Gunung Kidu. Jika tidak, dengan adanya tirai racun, sekte racun tidak dapat dimusnahkan. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, kembalilah dan beritahu sekte bahwa pertahanan celah gunung telah diselesaikan, dan semua orang dapat masuk. Tetapi setelah mencapai 1 juta mil, Anda akan menghadapi pertahanan kedua dari sekte racun, yang juga berada dalam lingkup layar racun lapisan kedua. Layar racun di sana lebih beracun,
jadi jangan masuk begitu saja. Aku khawatir pil penghindar racun itu tidak akan bisa hidup. Pada saat itu, kamu harus memberitahu sekte untuk tetap di tempat mereka berada, tidak menyerang, dan menunggu kabarku. Bahkan jika Lu Chen memiliki rencana dan pengaturan seperti itu, Ming Yue dan Wan Er hanya bisa menurut dan tidak lagi bersikeras untuk mengikuti Lu Chen. Mereka tahu bahwa mereka sebanding dengan Lu Chen, dan bahwa Lu Chen kebal terhadap semua racun, jadi mereka tidak dapat melakukannya. Mendobrak layar racun dan menyelinap ke sekte racun, hanya Lu Chen yang bisa melakukannya. Jika mereka mengikuti, mereka hanya bisa menyeret botol minyak dan menjadi beban Lu Chen. Di depan tembok raksasa besi hitam, di depan celah gunung, dua medan perang kebaikan dan kejahatan telah berubah menjadi pijar. Setelah layar beracun menghilang, semua sekte dan sekte segera menyerang, dan puluhan ribu yang mulia bergegas maju untuk menyerang formasi yang mulia yang jahat. Seperti yang diharapkan Lu Chen, Legiun Zelot menghadapi musuh 2 kali lebih banyak. Meski gagal mengalahkan musuh, mereka mengandalkan berbagai cara untuk tetap pada posisinya dan lebih dari cukup untuk melindungi diri. Meskipun ada banyak yang mulia dari faksi jahat dan serangan mereka sangat ganas, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Legiun fanatik. Sebaliknya, di bawah taktik tentara fanatik yang menggunakan pertahanan daripada menyerang, ribuan pemuka sekte jahat tewas dalam pertempuran tersebut. Bahkan jika tirai beracun tidak dibuka, orang-orang kuat dari berbagai sekte tidak bergerak. Selama pertarungan berlanjut, Legiun Zelot akan menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi para pemuka sekte jahat ini. Ketika para pemuka dari berbagai sekte datang untuk bergabung dalam pertempuran, Legiun fanatik yang dikepung musuh segera melakukan serangan balik, memberikan musuh bunga tengah, dan segera membubarkan barisan depan musuh. Menurut instruksi Lu Chen, Ming Yue dan Wan Er masuk ke medan perang lain tanpa mengkhawatirkan Legiun fanatik. Namun di medan perang yang mulia tubuh emas, pihak benar berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan faksi jahat dari yang mulia tubuh emas memiliki kekuatan tempur yang kuat dan berada di atas angin. Seperti yang diharapkan Lu Chen, kekuatan bertarung para martir dan penguasa Changyu tidak terlalu bagus. Mereka masing-masing melawan musuh, tetapi mereka nyaris tidak bertarung seri, dan tidak ada yang istimewa dari mereka. Dan kondisi ke-10 pelayan itu sangat buruk. Meskipun Lu Chen mengajarkan keterampilan tempur Feng Yun tingkat langit tingkat menengah, kekuatan Feng Yun belum sepenuhnya ditampilkan, dan kekuatan tempurnya tidak online sama sekali. Dia hampir dihancurkan dan dikalahkan oleh lawannya. Sepertinya dia tidak bisa bertahan berapa lama. Sebaliknya, beberapa anggota inti dari fanatik Legion bermain sangat baik. Kombinasi luar biasa dari Sangguan Jin dan Fei Long, dengan satu serangan dan satu pertahanan, hampir menekan lawan untuk bertarung. Fast dan Niu Ding bekerja sama untuk melawan musuh, dan performa mereka bahkan lebih luar biasa. Sabit dan tombak bekerja sama dengan mulus, dan mereka memainkan keterampilan tempur bencana alam secara ekstrim. Ruhua, Cai Niao, dan Wan Yan bekerja sama membentuk formasi naga gajah untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Mereka bergabung untuk melawan Yang Mulia Emas, tetapi mereka bertarung dengan cukup baik dan tidak kehilangan arah. Aku akan membantu Ling Yi. Aku akan membantu Ling Xi. Ming Yue dan Wan Er membuat tugas satu demi satu, lalu bergegas menuju 10 pelayan. Ling Yi adalah kepala dari 10 pelayan, yang tertua, berpengetahuan luas dalam buku dan etiket, tetapi yang paling lemah dalam kekuatan tempur, jadi tentu saja Ming Yue pergi membantu. Dan Ling Xi adalah yang terakhir dari 10 pelayan, yang termuda, dengan bakat tertinggi, kekuatan tempur terkuat, tidak banyak kalah dari lawan. Selama ada satu Wan Er lagi yang bisa dibantu, Ling Xi pasti akan mengalahkan lawannya.